Oke, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, gue balik lagi di channel YouTube ini ya. Oke, untuk kesempatan kali ini gue yang sedikit membahas nih, ada berita terbaru yang menurutku bagus juga ya untuk diulas ya. Terkait dengan kebebasan dari Pak Bambang Tri ya. Beliau ini dikabarkan sudah bebas dari tahanan ya. Dengan ya statusnya bebas bersyarat gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita ngelihat dari kondisi hari ini ya, terkait dengan kasus ijazah Aspanya Mukidi, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi Mukidi ya. Ketika pionir ya, istilahnya membongkar keaspalan ijazahnya dia, yaitu Pak Bambang Tri ini sudah bebas dari tahanan gitu ya. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi Mukidi, karena bisa menjadi kekuatan baru sebenarnya untuk menyokong atau membantu gitu ya, terkait dengan analisis dari Bang Rismon dan kawan-kawan gitu ya, saat ini memang berjuang untuk membongkar keaspalan ijazahnya dia. Jadi kalau misalkan Pak Bambang Tri ini selepas dari bebas dari penjara gitu ya, bebas dari tahanan gitu ya, beliau itu istilahnya kembali berjuang kembali ya, bergabung bersama Bang Rismon dan kawan-kawan itu ya, untuk membongkar keaspalan ijazahnya Mukidi secara hukum. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat boleh dibilang ya, kolaborasi yang sangat menakutkan bagi Mukidi dan kroni-kroninya ya. Karena ketika Mukidi ini menyewa lawyer, pengacara dan buzzer-buzzer tengiknya itu tidak berpengaruh apa-apa sebenarnya. Karena kalau kita lihat ya, argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri gitu ya, lewat bukunya yang berjudul Mukidi Undercover 2 itu sebenarnya sudah menjadi fondasi awal sebenarnya yang sangat kuat untuk membongkar keaspalan ijazahnya Mukidi ini ya, dari SD bahkan sampai S1-nya. Karena kalau Bang Rismon itu kan hanya spesifik kan membongkar keaspalan ijazahnya Mukidi yang S1 gitu ya. Tapi kalau Pak Bambang Tri ini secara luas sebenarnya itu mulai dari ijazah SD sampai S1-nya itu dibongkar semua. Jadi misalkan Pak Bambang Tri ini kembali berjuang gitu ya, kita juga mengharapkannya begitu ya, karena Pak Bambang Tri ini kan sudah menjadi korban kriminalisasi waktu Mukidi kemarin jadi presiden gitu ya. Nah, mudah-mudahan Pak Bambang Tri ini tidak melupakan gitu ya, terkait dengan kezoliman yang dilakukan oleh Mukidi terhadap beliau ya, sampai beliau itu di penjara. Padahal kita sama-sama tahu ya, ketika Pak Bambang Tri divonis penjara oleh hakim di PN Surakarta, itu tidak ada yang namanya ijazah asli yang muncul di persidangan. Jadi hanya ijazah fotokopian yang muncul di persidangan gitu kan. Itu tuh menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh Pak Bambang Tri harusnya gitu ya. Nah, ketika Pak Bambang Tri ini masih terus mengingat betapa dolimnya ya orang yang bernama Mukidi ini, mudah-mudahan beliau sekarang tetap ikut berjuang ya, bersuara bersama dengan Bang Rismon ya, Dr. Tifa, Roy Suryo gitu ya, untuk sama-sama bahu-membahu ya, semakin ibaratnya tambah semangat gitu ya, untuk membongkar keaspalan ijazahnya Mukidi, kemudian mengadili Mukidi lewat proses hukum. Karena kalau misalkan gue perhatikan gitu ya, kalau misalkan Pak Bambang Tri ini saat ini bebas dari penjara, kemudian beliau bergabung bersama Roy Suryo, Dr. Tipa, Bang Rismon gitu ya, kemudian beliau itu tampil di media konferensi pers bersama mereka gitu ya, ini tentu akan menjadi kolaborasi yang sangat bagus dan sangat dahsyat ya. Untuk apa? Untuk mengadili Mukidi ini lewat kasus ijazah aspanya. Karena apa? Karena Pak Bambang Tri itu kan sudah membuat yang namanya buku dengan berbagai macam keilmuan secara jurnalistik. Nah, sumber keilmuan jurnalistik yang dipunyai atau dimiliki oleh Pak Bambang Tri ini itu bisa dikolaborasikan sebenarnya dengan keilmuan dari Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tipa. Jadi metode jurnalistik yang dipahami atau yang dimiliki oleh Pak Bambang Tri ini selaku mantan wartawan atau mantan jurnalis gitu ya, itu sebenarnya saling melengkapi dengan keilmuan telematikanya Roy Suryo, keilmuan digital forensiknya Bang Rismon, dan keilmuan dari behavior kedokteran dari Dr. Tipa. Untuk apa? Untuk semakin menguatkan ya dugaan keaspalan ijazahnya Mukidi ini lewat proses hukum. Jadi kalau misalkan Pak Bambang Tri ini istilahnya, ya gue berharap nih gitu ya, Pak Bambang Tri ini nggak istirahat lah. Kalau bisa Pak Bambang Tri ini terus memperjuangkan gitu ya, untuk mengadili Mukidi ini lewat proses hukum terkait dengan kasus ijazah aspanya. Karena memang ini kasus ijazah aspanya Mukidi ini harus diperjuangkan terus sampai Mukidi ini masuk Hotel Prodeo. Karena tidak bisa dibiarkan orang seperti ini lolos dari proses hukum ya. Karena kasus ijazah aspanya Mukidi ini sudah merusak berbagai macam multidimensi kita sebagai sebuah bangsa dan negara.
terutama dengan kredibilitas dunia pendidikan yang sudah dirusak gitu ya. Kemudian juga legacy kepemimpinan bangsa kita ini juga sudah dirusak ya, berkeping-keping dengan adanya kasus ijazah Aspani Mukidi. Makanya menurut gue ya, kalau misalkan Pak Bambang Tri ini bisa bergabung dengan Bang Lismon, Roy Suryo, Dr. Tipa gitu ya, untuk bahu-membahu saling melengkapi satu sama lain keilmuannya untuk membongkar keaspalan ijazahnya Mukidi ini untuk edisi yang kali ini ya, saat ini gitu ya. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Karena kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kan Pak Bambang Tri, Bang Lismon, Roy Suryo, Dr. Tipa itu kan istilahnya membongkar keaspalan ijazahnya Mukidi kan bukan berdasarkan sentimen ya, tidak, tapi berdasarkan dari keilmuan yang mereka miliki. Dan itu gabungannya sangat bagus ya, secara kolaborasinya sangat bagus. Ada jurnalistiknya, ada telematikanya, ada digital forensiknya, kemudian ada dengan behavior, perilaku seseorang dari segi kedokteran gitu kan ya. Itu benar-benar sangat bagus untuk digabungkan satu sama lain gitu, keilmuannya gitu kan. Karena itu memang saling melengkapi sebenarnya untuk membongkar keaspalan ijazahnya Mukidi dari berbagai macam sudut pandang atau paradigma. Tinggal nanti istilahnya bermuaranya nanti di hukum ya, proses hukum itu nanti bermuaranya. Kalau misalkan Pak Bambang Tri, Roy Suryo, Dr. Tipa, ya Bang Lismon itu ibaratnya bersatu lewat jalur pengadilan, misalkan lewat hukum gitu ya. Mereka istilahnya mengemukakan berbagai macam prinsip-prinsip disiplin ilmu yang mereka miliki untuk membongkar keaspalan ijazahnya Mukidi ini. Tentu menjadi pukulan yang sangat telak ya bagi Mukidi dan kroni-kroninya yang sudah tidak mungkin bisa mengelak lagi sebenarnya terkait dengan keaspalan ijazahnya Mukidi. Ya kecuali Mukidi ini memang ya istilahnya bukan orang gitu kali ya. Kita sebut saja ya dedemit kali ya, nggak punya malu gitu. Tentu Mukidi ini akan terus mengelak terus-terusan gitu ya sampai dia dijemput ajal. Padahal kalau kita lihat sebenarnya terang benderang sudah clear sebenarnya gitu ya. Mukidi ini udah nggak bisa ngelak lagi harusnya kalau misalkan dia merasa masih jadi orang, jadi manusia. Karena berbagai macam bukti-bukti dari temuan jurnalistik ya, temuan semacam analisis jurnalistik gitu ya dari Pak Bambang Tri, digital forensiknya Bang Lismon, telematika informatikanya Roy Suryo, dan pola perilaku behavior dari kedokteran yang dikemukakan oleh Dr. Tipa itu sebenarnya sudah bermuara dalam satu titik, yaitu menunjukkan bahwa Mukidi itu istilahnya ijazahnya aspal gitu kan ya, udah clear sebenarnya. Cuma sekarang yang menjadi problemnya adalah terkait dengan proses penegakan hukum. Itu aja sebenarnya. Karena sampai detik ini kan Mukidi kan masih dilindungi oleh aparat penegak hukum gitu kan ya. Itu yang menjadi permasalahan sebenarnya.